sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rizana Syadida dari kampus Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Pangil Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Nah, di sini siapa yang tahu saya di sini ingin menjelaskan tentang apa? Memaparkan tentang apa? Nah, jika ingin tahu, jangan lupa tonton video ini sampai akhir penjelasanku. Nah, di sini saya akan memaparkan berbagi ilmu sedikit tentang desain pendekatan pembelajaran agama Islam. Apa sih itu desain pendekatan pembelajaran Islam? Siapa yang tahu? Coba komen di bawah ini. Nah, desain di sini mengartikan tentang proses menciptakan sesuatu dari awal, baik itu benda fisik, produk digital, atau ide kreatif. Desain ini melibatkan perencanaan, pengembangan, dan mengimplementasikan untuk menghasilkan sesuatu yang unik dan bermanfaat bagi seseorang. Nah, desain pembelajaran adalah proses merancang sesuatu yang unik, yang efektif dan menarik bagi peserta didik dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Desain pendekatan pembelajaran adalah perancang strategi dan metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran, melibatkan perencanaan yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran, melibatkan perencanaan dan mengimplementasikan berbagai elemen pembelajaran seperti materi, efektif, aktivitas, dan penilaian lainnya. Di sini saya akan menjelaskan 4 tentang desain pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran, yang kedua ada strategi pembelajaran, yang ketiga ada model-model pembelajaran, dan yang keempat ada metode-metode pembelajaran. Yang pertama adalah desain pendekatan pembelajaran PAI. Desain pendekatan pembelajaran PAI adalah suatu pandang seseorang dalam proses pembelajaran. Di sini sudut pandang seseorang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama di sini ada guru dan yang kedua adalah peserta didik. Guru di sini akan menjadi fasilitator bagi peserta didiknya, dan guru di sini hanya menjadi fasilitatornya saja, dan peserta didik akan mencari isi materi dan memperjelas materinya, itu akan mencari sendiri. Nah, lebih jelasnya lagi saya akan menjelaskan di strategi pendidikan pembelajaran, strategi pembelajaran. Yang kedua yakni strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa sih strategi pembelajaran itu? Nah, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru dan siswa supaya tujuan pembelajaran itu tercapai dan efisien dan efektif. Nah, di sini macam-macam strategi itu ada 5. Macam-macam strategi ada 5. Yang pertama ada strategi inquiry, dan yang kedua ada strategi afektif, yang ketiga ada strategi eksperimental, dan yang keempat ada strategi discovery, dan yang terakhir ada strategi individual. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam strategi pembelajaran satu persatu beserta cara penerapannya. Yang pertama yakni strategi inquiry. Strategi inquiry adalah pendekatan yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar, di mana siswa secara maksimal mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. Di sini guru hanya menjadi sebagai fasilitator dan motivator saja.
Strategi ini fokus pada pengembangan dan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, sistematis, dan logis. Nah, penerapan strategi inquiry ini adalah sebagai studi tentang banjir untuk siswa SMP. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh. Saya akan menjelaskan bukti nyata tentang strategi inquiry ini. Di suatu SMP ini ada banjir. Nah, di suatu SMP ini akan mengamati tentang banjir. Nah, guru di sini menyajikan topik banjir dan meminta siswa memilih masalah yang ingin ditelitinya. Misalnya seperti penyebab banjir itu apa, cara pencegahan banjir itu bagaimana. Siswa merumuskan pertanyaan seperti apa penyebab banjir itu. Nah, yang sudah saya sebutkan seperti tadi. Lalu peserta didik menyusun hipotetis seperti hutan gundul atau sampah di sungai sebagai penyebabnya. Selanjutnya, siswa mengumpulkan data-data dengan mengamati lokasi banjir tersebut, mewawancarai ahli atau suatu desa yang terkena dampak banjir tersebut. Nah, di sini peserta didik akan menganalisis informasi untuk menguji hipotetis tersebut. Dari proses ini, siswa menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari menganalisis desa yang terkena banjir tersebut. Yang kedua adalah strategi afektif. Apa strategi afektif itu? Strategi afektif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pembentukan sikap, nilai, dan emosi positif pada peserta didik. Bukan hanya aspek kognitifnya saja, strategi ini bertujuan untuk mengembangkan sikap seperti tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, dan kemampuan mengendalikan diri yang tumbuh dari kesadaran internal peserta didik tersebut. Nah, penerapan strategi efektif tersebut itu guru menghadapkan siswa pada situasi problematif atau konflik dalam kelas, seperti sesi presentasi. Nah, di sesi presentasi, di akhir sesi presentasi ini pasti ada yang namanya tanya jawab, yang melatih siswa membuat keputusan berdasarkan nilai baik serta mengelola sikap seperti cara bertutur kata dan pengendalian diri, cara mengelola kata untuk bertanya-tanya. Yang ketiga yakni strategi eksperimental. Strategi eksperimental adalah cara belajar atau mengajar dengan melakukan percobaan langsung supaya siswa bisa mengalami dan melihat sendiri suatu fenomena yang terjadi, suatu fenomena yang dibuat oleh guru. Dengan cara ini, siswa belajar tidak hanya dalam penjelasan guru, tidak hanya belajar dalam mendengar dari penjelasan guru dan mencatat saja, tapi juga dari mencoba, mengamati, dan menarik kesimpulan sendiri. Strategi ini membantu siswa memahami pelajaran secara lebih nyata dan mudah diingat, dan mudah difahami juga. Penerapan strategi eksperimental, di sini guru memberi bahan dan alat untuk membuat larutan warna-warni. Lalu siswa menyampur dan mengamati perubahan warna tersebut. Dari situ mereka belajar tentang pencampuran zat dan perubahan warna secara langsung. Nah, jadi di sini strategi eksperimental adalah belajar dengan cara mencoba, mengamati secara langsung agar lebih mudah dimengerti dan lebih mudah difahami dan mudah menarik perhatian anak-anak agar tidak bosan. Yang keempat yakni strategi discovery. Apa strategi discovery itu? Strategi discovery learning adalah metode pembelajaran yang menekankan peserta didik untuk secara aktif menemukan pengetahuan sendiri, lalu proses penyelidikan yang sistematis, kritis, dan logis. Dalam strategi ini, peserta didik
tidak hanya menerima informasi secara pasif dari guru, melainkan mencari, mengamati, dan menguji dan menyimpulkan sendiri konsep atau prinsip yang dipelajarinya. Jadi, strategi discovery ini tidak hanya guru yang menjelaskan dan tidak hanya menerima informasi yang pasif dari guru, tetapi peserta didik diharuskan untuk mencari, mengamati, menguji, dan menyimpulkan sendiri permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Untuk penerapan strategi discovery, seperti siswa diminta menemukan sendiri cara kerja lilin. Nah, di sini dengan melakukan percobaan dan observasi, kemudian menyimpulkan proses pembakaran lilin itu bagaimana, proses lilin sampai leleh itu bagaimana. Itu mereka akan mengobservasi, mengamati mulai dari awal sampai habisnya lilin terbakar. Metode ini dilakukan secara individu atau kelompok, misalnya melalui diskusi, eksperimen, kelompok, atau proyek seperti proyek bersama yang mendorong siswa aktif mencari dan membuktikan konsep itu sendiri secara mandiri dengan bimbingan guru sebagai fasilitator dan motivator saja. Yang kelima adalah strategi individual. Strategi individual adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang agar setiap siswa belajar secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kecepatan, dan cara belajarnya masing-masing. Strategi individual sering disebut sebagai individualized learning atau self interaction. Di mana siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan materi yang disesuaikan sehingga mereka dapat menguasai satu unit bahan pembelajaran sebelum melanjutkan ke unit berikutnya. Contoh dari strategi individual adalah seorang siswa yang cepat memahami materi matematika bisa langsung mengerjakan materi tingkat lanjut tanpa menunggu teman-temannya. Lalu menggunakan waktu sisanya untuk mengerjakan proyek pengayaan seperti soal aplikasi matematika dalam waktu kehidupan sehari-hari, seperti teknik akselerasi dan pengayaan. Nah, dalam kelas inklusi ini, siswa dengan kebutuhan khusus ABK mendapatkan kurikulum yang disesuaikan dengan metode pembelajaran yang berbeda. Misalnya, menggunakan pendekatan sistem pembelajaran alamiah otak atau bisa disingkat menjadi SIPAU. Nah, yang membantu meningkatkan motivasi dan hasil belajar mereka. Nah, di sini penerapan strategi individual itu mendorong anak yang memiliki kemampuan lebih itu bisa untuk melanjutkan dan mengembangkan tentang materi-materi yang ada. Dari desain pendekatan pembelajaran tadi, yang pertama ada pendekatan pembelajaran dan yang kedua ada strategi pembelajaran. Nah, yang kedua tadi sudah saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan yang nomor 3, yakni model pembelajaran. Apa model pembelajaran itu? Nah, model pembelajaran di sini adalah langkah-langkah yang harus dilalui kita ketika melakukan proses pembelajaran untuk mengimplementasikan strategi-strategi tersebut. Nah, bukti nyata yang dilakukan oleh strategi-strategi tersebut akan dipaparkan di dalam model pembelajaran ini. Nah, seperti contohnya apa sih? Strategi inquiry itu memakai model apa? Strategi efektif itu model-model pembelajarannya itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh model-model pembelajaran yang ada di desain pendekatan pembelajaran.
Yang pertama, contoh model pembelajarannya itu seperti yang pertama ada model pembelajaran Jigsaw. Yang kedua ada model pembelajaran NHT, Neighborhood Together. Yang ketiga ada model pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Yang keempat ada model pembelajaran Snowball Throwing. Yang kelima ada model pembelajaran Problem Based Learning atau bisa disebut PBL. Dan yang keenam ada model pembelajaran Project Based Learning atau bisa disebut PJBL. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu contoh model pembelajaran tersebut. Contoh model pembelajaran di sini yang pertama ada model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw adalah metode kooperatif di mana siswa dibagi dalam kelompok kecil heterogen. Seperti kelompok kecilnya itu ada 4 sampai 5, 6 orang. Setiap anggota itu bertanggung jawab menguasai bagian materi tertentu dalam mengerjakannya kepada anggota lain. Contohnya seperti dalam pembelajaran IPA. Nah, di sini topik ekosistem itu dibagi menjadi beberapa bagian, seperti rantai makanan, piramida makanan, dan lain-lain. Siswa mempelajari suatu bagian lalu mengajarkan kepada teman suatu kelompoknya. Nah, jadi metode Jigsaw ini ada salah satu kelompok atau perwakilan dari masing-masing kelompok itu memahami tentang materi yang diberikan oleh guru. Dan setelah anak itu memahaminya, mereka akan menjelaskan materi itu kepada seluruh kelompoknya agar memahami tentang materi yang diberikan oleh guru. Jadi di sini ada satu perwakilan kelompok masing-masing itu yang memahami tentang materi tersebut. Setelah itu mereka akan menjelaskan materi tersebut kepada masing-masing kelompoknya. Yang kedua ada model pembelajaran NHT. Model pembelajaran NHT itu singkatan dari Neighborhood Together. Nah, di sini model pembelajaran kooperatif yang membagi siswa dalam kelompok kecil juga. Nah, setiap siswa anggota itu diberi nomor. Kelompok ini berdiskusi bersama untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepada guru. Nah, kemudian guru memanggil nomor secara acak dan siswa dengan nomor tersebut mewakili kelompoknya untuk menjawab. Contohnya seperti dalam pembelajaran matematika, guru memberikan soal, kelompok mendiskusikan, lalu siswa nomor 2 dari tiap kelompok diminta menjawab di depan kelas. Seperti halnya begini, guru akan memberi soal kepada masing-masing kelompok. Nah, setiap kelompok itu akan salah satu kelompoknya itu akan mewakili menjawab untuk maju ke depan. Jadi salah satu kelompoknya itu ditunjuk untuk maju menjawab pertanyaan yang ada di depan yang telah diberikan oleh guru tersebut. Yang ketiga adalah contoh model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau bisa disingkat sebagai CTL. Nah, CTL di sini adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan yang nyata siswa sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan relevan. Contohnya itu seperti pada pembelajaran IPA bertema lingkungan, siswa diajak mengamati lingkungan sekitar untuk mengidentifikasi masalah sampah, lalu mencari solusinya bersama. Nah, hasil penelitian menunjukkan CTL dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Maksud dari contextual teaching and learning ini, siswa akan diajak untuk pembelajaran yang
nyata. Yang keempat adalah snowball throwing. Snowball throwing adalah model di mana siswa membuat pertanyaan di kertas, membentuknya seperti bola, lalu melemparkan ke teman lainnya yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Proses ini dilakukan dalam kelompok, membuat suasana belajar aktif dan menyenangkan. Seperti setiap kelompok itu akan membuat suatu pertanyaan. Nah, pertanyaan itu akan di-rolling ke kelompok lain. Di sini berkelompok akan mendapatkan permasalahan atau soal dari kelompok-kelompok lain. Nah, di situ model pembelajaran snowball throwing akan diterapkan. Contoh di sini seperti pada pelajaran PKN, siswa membuat pertanyaan tentang nilai-nilai Pancasila, lalu melemparkan atau merolling pertanyaan setiap kelompok itu untuk dijawab per kelompoknya. Di sini saya akan membuat per kelompok. Dibuat untuk individu itu juga bisa. Jadi setiap anak itu membuat pertanyaan dan di-rolling. Pertanyaan tersebut akan di-rolling. Mungkin kita bisa mengawali dengan menyanyikan lagu, dan setelah lagunya habis, nah dia akan mendapatkan pertanyaan dari pertanyaan yang telah di-rolling tersebut, dan dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Model pembelajaran contoh model pembelajaran yang nomor 5 adalah problem basic learning, atau bisa disingkat menjadi PBL. Nah, apa sih PBL itu? PBL adalah model pembelajaran berbasis masalah nyata. Siswa dihadapkan pada masalah, lalu secara kelompok atau individu mencari solusi melalui penyelidikan, diskusi, dan presentasi hasil dari penyelidikan tersebut. Seperti contoh, siswa diminta meneliti dampak pertumbuhan penduduk tersebut terhadap lingkungan, mengumpulkan data, mendiskusikan solusi, dan mempresentasikan hasilnya. Nah, model ini akan mengembangkan kemampuan siswa berpikir secara kritis dan cara untuk memecahkan suatu masalah. Nah, model pembelajaran yang nomor 6 adalah project based learning. Project based learning ini biasa disingkat menjadi PJBL. Nah, PJBL ini adalah model pembelajaran berbasis project, di mana siswa secara aktif terlibat dalam merancang, melaksanakan, dan mempresentasikan proyek nyata tersebut. Contohnya seperti di dalam kelas 1 SD, siswa membuat taman kelas, mulai dari memilih tanaman, menanam, merawat, hingga membuat poster manfaat tentang taman tersebut. Nah, di sini siswa akan belajar berkolaborasi, berpikir kreatif, dan bertanggung jawab terhadap hasil proyek yang telah dibuat tersebut. Nah, dari desain pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang keempat adalah metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode pembelajaran adalah suatu cara untuk mengimplementasikan rancangan yang sudah kita susun sebelumnya dalam bentuk kegiatan atau praktek yang lebih nyata. Di sini macam-macam metode pembelajaran itu seperti metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, dan metode simulasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang macam-macam metode tersebut. Yang pertama yakni metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran guru lisan
oleh guru kepada siswa. Nah, di sini guru menjelaskan dan siswa akan mendengarkan dan mencatat. Nah, disitulah akan terjadi metode ceramah. Metode ceramah ini guru yang menjelaskan dan murid hanya mendengar dan mencatat saja. Yang kedua adalah metode simulasi. Metode simulasi adalah metode di mana pembelajaran yang menggunakan situasi tiruan atau berpura-pura untuk memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu. Siswa di sini belajar melalui pengalaman yang disimulasikan, tetapi hanya untuk pembelajaran dan materi yang sudah dipelajari oleh siswa. Contohnya seperti dalam pelajaran kewirausahaan, siswa melakukan simulasi membuka toko kecil untuk belajar mengelola keuangan dan pemasaran. Nah, di sini siswa bisa meniru tentang metode simulasinya. Metode simulasi terjadi pada siswa melakukan simulasi membuka toko kecil, atau juga bisa membuka toko-toko online, membuka jualan online. Nah, itu adalah sebuah materi yang bisa ditiru untuk menghasilkan keuntungan juga. Yang ketiga yakni metode diskusi. Metode diskusi adalah metode dengan membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk membahas topik tertentu. Kemudian hasil diskusi dipresentasikan atau didiskusikan bersama seluruh kelas. Nah, metode diskusi ini guru akan memberikan suatu permasalahan di mana masing-masing kelompok akan mendiskusikan suatu permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Nah, di situ siswa akan memaparkan atau mempresentasikan diskusinya di depan seluruh siswa kelas. Nah, disitulah metode diskusi terjadi. Contohnya seperti siswa berdiskusi kelompok tentang dampak perubahan iklim dan kemudian mempresentasikan hasil diskusinya itu di depan kelas. Nah, itulah yang terjadi, di metode diskusi. Yang keempat adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi diterapkan dengan guru memperagakan langsung suatu proses, alat, atau fenomena sehingga siswa dapat mengamati dan memahami secara visual. Seperti contohnya, guru memperagakan cara kerja alat pernafasan manusia menggunakan model anatomi agar siswa memahami fungsi organ-organ penerapan. Nah, di sini saya juga memiliki contoh lain seperti mempraktekkan sholat. Nah, di dalam pembelajaran fikih dalam pendidikan agama Islam itu ada materi yang namanya sholat. Nah, sholat di sini mereka akan mempraktekkan secara langsung, mempraktekkan secara bersama-sama di dalam waktu praktek sholat. Seperti contohnya di sekolah adanya sholat duha. Nah, di sini metode demonstrasi ini akan digunakan. Praktek sholat bersama-sama di dalam musola. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang desain pendekatan pembelajaran pendidikan. Nah, pendidikan agama Islam. Yang pertama tadi kan ada pendekatan pembelajaran, yang kedua ada strategi pembelajaran, yang ketiga ada model pembelajaran, dan yang keempat ada metode pembelajaran.